Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Sabtu tanggal 14 bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Ramadan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan dalam keadaan bertakwa dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya yang banyak dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, kita akan membacakan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan kitab Umdatul Ahkam adalah kitab yang agung, yang mayoritas hadis-hadisnya adalah hadis yang muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan penulisnya adalah imam yang masyhur, yaitu Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu sepupunya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Hafidz Ibn Abdul Ghani Al-Maqdisi dilahirkan pada tahun 541 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 600 Hijriah. Dan salah satu dari gurunya Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah Fadilatul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini salah satu
gurunya beliau. Sebelum Abdul Qadir, Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani meninggal dunia, yaitu Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, demikian juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sempat belajar kepada Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus, dan beliau bermadhab Al-Hambali. Ala kulli hal, pada kesempatan yang singkat ini, yaitu berapa pertemuan? 3 pertemuan ya. Sekarang malam 14, dan waktunya sangat singkat antara Maghrib dan Isya. Biasanya kalau saya mengisi pengajian di masjid-masjid yang lain, pasti melanggar. Jadi setelah adzan lanjut lagi, karena jamaahnya semangat. Lanjut apa tidak lanjut? Lanjut, seperti itu. Tapi tidak tahu di sini. Setelah Isya, setelah adzan lanjut lagi. Apalagi antara Maghrib dan Isya cuma berapa menit? Insyaallah kita berdoa walaupun 40 menit, waktu-waktu duduk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, Kitabus Siyam. Kitab di dalam bahasa Arab artinya kumpulan. Al-Quran dinamakan kitab karena terdiri dari kumpulan ayat-ayat dan juga surat-surat. Maka di dalam bahasa Arab, kitabun artinya al-jam'u wad-dhamm, kumpulan atau himpunan. Kitabus Siyam, Siyam artinya Kitabus Siyam artinya kumpulan hadis-hadis tentang puasa. Kemudian puasa di dalam istilah syar'i adalah al-imsak, menahan diri, anit ta'am, dari makanan dan minuman, dan berhubungan suami istri, serta yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Itulah pengertian puasa. Apa tadi? Menahan diri dari apa? Dari makan dan minum serta jima dan semua yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada tambahan Ramadan. Di dalam bahasa Arab artinya yang membakar. Ramadha yarmudu artinya yang membakar. Dinamakan Ramadan karena orang yang berpuasa tenggorokannya terbakar. Karena apa? Karena kehausan. Dinamakan Ramadan karena orang yang berpuasa lehernya terasa seperti terbakar karena kehausan.
Dan dinamakan Ramadan karena orang-orang yang berpuasa dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan Ramadan karena orang-orang yang berpuasa dosa-dosanya dibakar, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diwajibkannya puasa Ramadan kepada kaum muslimin melalui 3 tahapan. Diwajibkannya puasa Ramadan kepada kaum muslimin melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, wajib berpuasa. Memilih antara puasa dan membayar fidyah. Tahapan yang pertama, diwajibkannya puasa dan dibolehkan memilih antara puasa dan membayar fidyah. Nah, ini adalah tahapan awal. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak terbiasa berpuasa 1 bulan penuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan sehingga orang yang sehat walafiat, seger waras, doyan makan, dibolehkan tidak berpuasa, tetapi harus diganti dengan apa? Membayar fidyah. Dan ini adalah tahapan awal dan sudah dihapus. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Surat Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang yang sanggup berpuasa namun mereka keberatan, maka tidak mengapa tidak berpuasa, dengan syarat diganti dengan membayar apa? Fidyah. Demikian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari para sahabat. Mereka menyatakan nazalat Ramadan, turun kewajiban, namun fasyaqqa alaihim, para sahabat keberatan karena tidak terbiasa berpuasa 1 bulan penuh. Maka siapa yang tidak berpuasa, dia diwajibkan membayar fidyah. Jadi tahapan awal adalah tahapan yang paling ringan. Jadi seseorang boleh 1 hari berpuasa, kemudian besok membayar fidyah, besoknya lagi membayar fidyah, besoknya lagi berpuasa. Ini tidak mengapa, diberi kebebasan. Namun tahapan ini sudah dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka wajib berpuasa semuanya, tidak boleh membayar fidyah kecuali bagi mereka yang ada udzur. Jelas ya tahapan pertama? Sekarang tahapan kedua. Tahapan yang kedua, diwajibkannya puasa Ramadan dari sholat Isya sampai terbenamnya matahari. Diwajibkannya puasa Ramadan dari selesai sholat Isya
sampai terbenamnya matahari. Dan waktu berbuka maghrib dan isya. Waktu berbuka antara maghrib dan isya, serta ditambahkan siapa yang apa? Tidur. Jadi kalau jenengan tidur waktu maghrib, ya waktu itu mulai apa? Puasa lagi. Saya ulangi lagi. Mungkin di antara jamaah ada yang baru mendengar ini. Syariat apa ini? Ini syariat Islam ini. Tapi tahapan yang apa? Yang kedua. Tahapan kedua. Diwajibkannya puasa Ramadan dari selesai sholat isya sampai terbenamnya apa? Matahari. Dan waktu berbuka hanyalah antara maghrib dan isya. Serta siapa yang tidur di waktu itu, maka dia mulai apa? Berpuasa. Ini adalah tahapan yang paling sulit, sehingga para sahabat kesulitan. Namun mereka bersabar. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu kalau kewajiban ini diwajibkan pada kita, mungkin kita akan apa? Protes. Ini tidak sanggup. Tetapi tidak demikian dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tetap ridha dengan apa? Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu ada seorang sahabat yang namanya Qais ibnu Sirmah al-Ansari. Dia berpuasa dari isya sampai maghrib. Jadi tidak ada makan sahur ketika itu. Puasanya itu dari isya sampai maghrib. Dan sahabat, siapa namanya tadi? Qais. Sahabat Qais ini kerja nyari kayu, kepanasan. Kemudian ketika datang waktu berbuka, dia pulang. Dan dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, a'indakum ta'am? Apakah anti punya makanan untuk berbuka puasa?" Maka sang istri menjawab, "Tidak ada." Namun Qais sabar. Tidak seperti para suami hari ini. Kalau istrinya tidak masak, "Dek, masak apa?" "Belum masak, Mas." "Nah, sampai nutu lapo di rumah itu." Tidur tok ae sama chatting, sama main internet. Demikian. Tapi tidak demikian dengan Qais. Qais bersabar menunggu istrinya yang keluar rumah mencari makanan. Karena kecapean, maka Qais tertidur. Istrinya ketika pulang membawa makanan berkata, "Khaibatan lak." Celaka Anda wahai Qais. Sekarang makanan sudah apa? Sudah haram bagi Qais. Maka Qais mulai berpuasa lagi. Setelah puasa, berapa jam? Berapa puasanya? 23 jam. Tambah lagi 24 apa? Jam. Namun Qais di siang hari jatuh pingsan. Demikian. Berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu di kalangan para sahabat. Karena apa? Karena minimnya waktu berbuka antara maghrib dan apa? Isya saja. Makan, kemudian minum, kemudian ngumpuli apa? Istri. Ya pandai-pandai mengatur. Setelah makan anaknya dikeluarkan semuanya gitu. Anaknya dikeluarkan semuanya. Dan Isya sudah tidak boleh apa-apa.
Maka ada peristiwa yang terjadi, yaitu Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab mengajak istrinya hubungan badan. Gimana biasanya kalau manggil? Yang gitu ya. Yang kemudian sang istri tahu kalau Umar itu mengajak hubungan badan. Maka istrinya berkata, "Wahai Umar, aku sudah tidur." Sudah tidak boleh, wis turu aku. Enggak. Saya sudah tidur. Kata Umar, kamu itu alasan saja. Kamu itu tidak mau, alasan apa? Tidur. Kemudian setelah itu Umar berkata demikian, maka istrinya menjawab, "Ya wis, kalau Anda mau silahkan, saya juga kepingin." Maka terjadilah hubungan badan antara Umar dan istrinya. Padahal istrinya ini sudah apa? Sudah tidur. Di dalam peraturan ketika itu, kalau sudah tidur tidak boleh dikumpuli. Kalau sudah tidur tidak boleh makan. Walaupun itu masih antara maghrib dan apa? Dan isya. Setelah selesai hubungan badan, sang istri berkata, "Wahai Umar, dosanya tanggungan." Ya. Dosanya tanggungan. Karena saya sudah tidur, kamu paksa. Wis, kamu yang berdosa. Maka Umar sadar, ternyata istrinya benar-benar sudah tidur. Maka Umar melapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, halaka Umar." Ya Rasulullah, celaka Umar. Celaka Umar ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya, "Wahai Umar, apa yang terjadi?" Baru setelah itu diceritakan peristiwa tersebut. Maka baru setelahnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Allah taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu nisaikum." Dihalalkan bagi kalian sepanjang malam di bulan puasa Ramadan. Dihalalkan bagi kalian untuk mengumpuli istri-istri kalian. Bukan hanya antara maghrib dan isya saja, tetapi dari maghrib sampai subuh. Tidur dulu atau tidak tidur dulu, ini sudah dihapus. Maka turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 disambut gembira oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yaitu Allah taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian, yaitu sepanjang malam bulan Ramadan dibolehkan bagi kalian mengumpuli istri-istri kalian. Yang sebelumnya dibolehkan apa? Maghrib dan isya saja. Sekarang dibolehkan sepanjang malam. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Artinya kalian berbuat salah. Yaitu di antara kalian ada yang berhubungan badan padahal sudah tidur. Ada yang berhubungan badan padahal sudah lewat waktunya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Namun Allah menerima taubat kalian, wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana, maka sekarang, basyiruhunna, kumpulilah mereka, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah anak dengan mengumpuli istri-istri kalian. Yaitu apabila berhubungan badan, niatkan supaya mendapatkan anak yang soleh dan niatkan untuk menjaga kehormatan. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu
minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam, yaitu yang dimaksud apa? Terbitnya apa? Terbitnya fajar. Ini baru disyariatkan makan apa? Sahur setelah turun ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Dari fajar, dari terbitnya fajar, sempurnakanlah puasa sampai malam hari, yaitu sampai terbenamnya apa? Matahari. Demikian. Itu adalah tahapan yang kedua dari puasa, dari diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu tahapan yang terakhir, tahapan kita sekarang. Tahapan yang terakhir diwajibkannya puasa Ramadan kepada para sahabat sampai sekarang ini, yaitu diwajibkannya berpuasa dari terbitnya fajar sampai apa? Sampai terbenamnya apa? Matahari. Demikian, yaitu tambahan ilmu atau tambahan faedah tentang tahapan puasa Ramadan. Kemudian kita baca hadis yang pertama di dalam Kitabus Siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jamaah, kalau dibacakan nama Nabi Muhammad, apa sunnahnya? Apa? Bersolawat. Hidupkan sunnah, hidupkan bersolawat, jangan bakhil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bakhil sejati adalah orang yang disebut namaku namun tidak mau apa? Bersalawat kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Jibril, ya Muhammad, man dzukirta indahu walam yusalli alaika fa ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, siapa yang disebut namamu namun tidak mau bersalawat kepadamu, maka tak dungakno, semoga dilaknat oleh Allah. Allahu Akbar. Yang berdoa malaikat siapa? Malaikat Jibril. Otomatis doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi diamini siapa? Diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama hadis atau para penuntut ilmu hadis itu tidak bosan bersolawat, karena orang yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat nanti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak solawatnya. Maka bisa jadi di dalam satu majelis kita bersolawat puluhan kali. Salawat terus, jangan bakhil, karena itu adalah kelebihan atau kemuliaan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Allahu Akbar. Fadilah yang besar, tapi kita mendelik saja. Fadilah yang besar, namun ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang tidak sadar, bukan enggannya, tidak sadar, tidak bersolawat. Maka majelis ahlul hadis tekan terus, solawat terus, lupa ingatkan lagi. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khati'as salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang tidak bersolawat kepadaku, maka dia nyasar jalan menuju surga. Dan hadis-hadis semacam ini banyak sekali kita baca. Allah sallallahu alaihi wasallam,
la taqaddamu ramadana, janganlah mendahului Ramadan, saumi yaumin wala yaumaini, dengan berpuasa satu hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, illa rajulan kana yasummu sauman falyasumhu, kecuali orang yang terbiasa berpuasa, maka tidak mengapa dia berpuasa pada hari itu. Pada hadis ini Nabi SAW melarang kita berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan, yaitu tanggal berapa? Tanggal 28 dan juga tanggal apa? 29 atau tanggal 30 jika Sya'bannya digenapkan. Kecuali bagi siapa yang terbiasa puasa. Contohnya apa? Yaitu contohnya hari Senin jatuh pada tanggal 29 Sya'ban. Sedangkan dia terbiasa puasa Senin dan Kamis, maka tidak mengapa dia berpuasa pada hari tersebut. Namun siapa yang tidak terbiasa berpuasa, maka diharamkan atau dilarang baginya untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 28 atau 29 Sya'ban atau bahkan tanggal 30. Ammar ibnu Yasir berkata, man shoma yaumasyak, siapa yang berpuasa di hari yang diragukan. Tanggal berapa? Hari yang diragukan hari apa, Mas Ari? Tanggal 30. Tanggal 30 Sya'ban. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah. Jadi orang-orang Syiah puasanya diawali pada tanggal 27 Sya'ban. Mereka sudah berpuasa. Kemudian hari rayanya kapan? Kalau umat Islam Ahlus Sunnah sudah berhari raya, baru mereka berhari raya di hari apa? Berikutnya. Demikian Syiah suka menyelisihi, yaitu syariat Islam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis ini bantahan kepada kelompok Nadir yang ada di Sulawesi. Kelompok yang jamaahnya Masya Allah pakaiannya hitam-hitam, kemudian pecinya lincip, sehingga kalau ada balon yang lewat meletus kena pecinya. Ya. Salah satu yaitu syariat mereka berpuasa sudah mulai tanggal 27. Apa landasan mereka? Yaitu imamnya melihat pasang surut air laut. Tidak tahu apa yang dimaksud melihat pasang surut air laut. Jadi imamnya menerawang melihat pantai, oh besok puasa. Mungkin kalau lautnya banyak ikannya berarti tanda sudah masuk bulan apa? Ramadan. Demikian hadis yang pertama pada kitab ini, yaitu pada kitab Siyam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca secara singkat. Wallahu taala alam. Oleh nambah ndak ini takmirnya ini? Ya Pak Dim. Cukup ya? Cukup dulu ya. Karena Pak Dim tidak bisa memutuskan. Insyaallah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.